Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya anak-anak? Alhamdulillah, semoga kita selalu diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin. Anak-anak, sebelum pelajaran kita mulai, marilah kita baca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Kita berjumpa dalam mata pelajaran fikih, masih melanjutkan pelajaran yang kemarin, memilih minuman halal dan menghindari minuman haram. Nah, anak-anak, kalian masih ingat jenis-jenis minuman haram? Oke, alhamdulillah. Sudah dihafal ya dalilnya? Oke, terima kasih. Nah, kali ini muatan pelajarannya dengan kompetensi dasar menganalisis ketentuan minuman halal dan haram dikonsumsi dengan indikator menganalisis ketentuan minuman yang halal dan yang haram. Sedangkan materi yang akan kita bahas yang pertama adalah menghindari minuman haram. Anak-anak, halal itu lebih baik dan lebih baik halal. Kalian sebagai muslim seharusnya minum minuman yang halal. Karena apa? Karena kita selalu beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bila kita mengacuhkan aturannya, mungkin Allah akan memutuskan pintu rahmat, barokah, dan mungkin doanya tidak akan mustajabah atau terkabul. Nah, sikap kita untuk menghindari minuman haram itu apa saja? Yang pertama adalah memiliki keyakinan bahwa minuman haram tidak baik bagi kesehatan tubuh dan termasuk perbuatan dosa. Yang kedua, cara menghindarinya adalah hendaknya tidak makan dan minum yang hasilnya adalah maksiat. Kemudian yang ketiga, sebaiknya makan dan minum itu secukupnya saja, tidak berlebih-lebihan, tidak mubazir, karena mubazir atau israf itu adalah dilarang oleh Allah, karena kesukaannya siapa? Setan. Yang keempat, menghalalkan segala cara untuk mendapatkan makanan dan minuman. Yang kelima, cara menghindarinya agar kita tidak terhindar dari minuman haram adalah tidak tertarik untuk mencoba mengkonsumsi minuman haram. Karena apa? Karena minuman haram dapat membahayakan tubuh kita. Oke, kita lanjutkan. Yang keenam, bagaimana caranya? Mendekatkan diri kepada Allah dan selalu ingat terhadap tujuan hidup kita. Apa toh tujuan hidup kita? Untuk beribadah kepada Allah. Kita selalu zikir, selalu mengingat Allah ya. Agar kita dekat dengan Allah. Kita mendekat kepada Allah dengan berdiri, Allah mendekat kita dengan berlari. Itu ibaratnya anak-anak. Kemudian yang ketujuh, menjaga diri dari hal-hal yang sekiranya merusak dan tidak berguna bagi diri sendiri atau orang banyak. Yang kedelapan adalah
dapat membedakan mana yang boleh dilakukan dan mana yang tidak boleh dilakukan. 9. Cara kita menghindarinya adalah menanamkan sifat yang baik dan memberi contoh yang baik kepada para anggota keluarga kita agar tidak terjerumus pada minuman keras dan pergaulan yang tidak wajar. Kalian juga harus hati-hati dalam bergaul. Di lingkungan keluarga, ayah ibu sudah mendidik dengan baik, tapi kalian kalau di luar pergaulannya dengan anak-anak yang suka hura-hura, minuman keras misalnya, walaupun kalian awalnya tidak suka, kalau kalian selalu bergaul dengan mereka, maka lama-kelamaan bisa ikut terjerumus dengan mengkonsumsi minuman haram, maka jauhilah. Oke? Nah, sekarang anak-anak kita pelajari apa saja akibat mengkonsumsi minuman haram. Nah, Allah dan Rasul-Nya melarang minuman yang haram sebab akan berakibat buruk bagi orang yang mengkonsumsinya. Nah, ini ada beberapa akibat yang akan ditimbulkan kalau kita mengkonsumsi minuman haram. Apa saja akibatnya? Yang pertama, akan mendapat murka dan azab dari Allah Subhanahu wa ta'ala, baik di dunia maupun di akhirat. Yang kedua, hati tertutup sebab tidak menerima hidayah atau petunjuk dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian akibat yang ketiga, ibadah yang dikerjakan akan sia-sia belaka. Yang keempat, bila mengkonsumsi minuman haram, maka akibatnya adalah tidak ada keberkahan dalam dirinya. Selanjutnya yang kelima, akibatnya akan membentuk sifat syaitoniyah atau sifat-sifat setan. Apa contohnya? Suka marah, berbohong, berkhianat, dan masih banyak lagi sifat yang lain. Yang keenam, susah menerima ilmu kebenaran. Kalau dituturi atau dinasihati itu sulit. Nah, itu karena minum minuman keras, akibatnya salah satunya itu. Yang ketujuh, badan tidak sehat dan mudah terkena berbagai macam penyakit. Inilah anak-anak akibat mengkonsumsi minuman haram. Sekarang hikmah menghindari minuman haram. Dalam bukunya Abu Lais As-Samarkandi menjelaskan terdapat hikmah diharamkannya suatu minuman, yaitu karena banyaknya dampak negatif yang ditimbulkan. Setidaknya ada 10 dampak negatif minuman haram dalam pandangan Islam yang ia sebutkan dalam kitabnya, yaitu Tanbihul Ghafilin, ya. Yang pertama apa menurut beliau? 1. Orang yang meminum minuman haram akan terlihat seperti orang yang kehilangan akalnya atau seperti orang gila. Oke, yang kedua, minuman haram bisa merusak harta. Artinya apa? Kalau kecanduan itu lama-lama hartanya akan habis, tidak bekerja, hanya minum saja, akhirnya rusak, hilang, habis hartanya. Yang ketiga, meminum minuman haram bisa mengakibatkan permusuhan dan
perkelahian, karena kalau sudah mabuk itu hilang akalnya, itu lupa akan teman dan sahabatnya. Yang keempat, dapat menghalangi seseorang dari berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan dari sholat. Ya, kalau terbiasa atau sudah kecanduan minuman haram atau beralkohol dan sebagainya, itu sulit untuk mengingat Allah sehingga lalai untuk mengerjakan kewajibannya, tidak sholat dan sebagainya. Yang kelima adalah akibatnya meminum minuman haram, ya. Hikmah ya, ini hikmah menghindari minuman haram itu, hikmahnya adalah meminum minuman haram salah satu penyebab terjadinya zina. Karena apa? Kalau sudah hilang akal, hilang ingatan, apapun dia halalkan, tidak tahu haram dan halal itu. Hikmah lain masih ada, yang keenam adalah hikmahnya kunci segala kemaksiatan dan keburukan, sebab memudahkan peminumnya melakukan perbuatan tercela. Yang ketujuh, peminum minuman haram akan senang bergaul dengan yang kurang baik. Yang kedelapan, peminum minuman haram diancam hukuman apa dalam Islam? Cambuk 80 kali. Yang kesembilan, pintu langit akan menolak segala amalan dan doanya. Doanya tidak akan diterima selama 40 hari. Ini bagi peminum minuman haram. Yang terakhir adalah imannya akan tercabut saat meninggal. Ini salah satu hukuman dunia. Apa aja ya? Seperti itulah. Oke anak-anak, materi kali ini kita cukupi sekian. Menghindari minuman haram, akibat meminum minuman yang haram, serta hikmah menghindari minuman yang haram telah kita pelajari. Semoga bermanfaat. Kita akhiri pelajaran kita dengan baca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.